Halo teman-teman otomotifkompas.com. Kalau di video sebelumnya saya membahas Ninja E1, kali ini saya membahas ZE1. Motor ini adalah versi naked bike dari Ninja E1. Perbedaan utama kelihatan dari bagian depan. Headlampnya, kemudian stangnya, itu benar-benar persis seperti Z250 generasi terakhir yang tidak masuk di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan motor ini? Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Saksikan videonya. Kawasaki ZE1 ini punya tampilan yang seperti saya bilang seperti Z250, tapi sebenarnya motor ini memakai basis yang sama seperti Ninja E1. Dari bagian tengah ke belakang ini persis seperti Ninja E1. Ninja E1 ya, Ninja E1 bukan E1. Terus perbedaannya karena dia adalah naked bike, motor ini nggak punya fairing. Alhasil bagian dapur pacu ini kelihatan banget nih. Dari bagian depan ini biasanya kalau motor Ninja 250 kan kelihatan ya 2 silinder segaris, mesinnya tegak. Kalau ini modelnya kayak mesin tidur malah ya. Jadi bagian bawahnya sini kosong. Terus bagian motor listriknya nih BLDC-nya kelihatan mencolok banget covernya meskipun warna hitam sih. Terus di belakang sama seperti Ninja E1 juga nggak punya knalpot. Nah, buat yang pengen tahu apa sih sebenarnya di bagian sini, ini adalah baterai. Jadi ini baterai dari bagian atas ke bawah sini gitu. Sementara ini kan tadi motor listriknya. Untuk baterai, jadi sama seperti Ninja E1, cara bukaannya dari bagian tangki. Kawasaki ZE1 ini memakai baterai yang sama seperti Ninja E1. Jadi akses baterai dari atas, ini untuk cabut dan pasang baterainya dari sini. Terus makanya dia agak panjang ke bawah. Baterainya ada dua teman-teman, masing-masing baterai tenaga sekitar 1,5 kWh. Kalau pakai dua baterai, jarak tempuhnya mencapai 72 km. Untuk pengecasan, pertama bisa langsung melakukan dari soket charging di bagian belakang. Kemudian yang kedua, itu bisa langsung di baterainya. Baterai dicabut, terus langsung dicas di chargingnya. Yang ketiga, bisa melakukan dengan dock charging. Sekarang kita coba nih, bagaimana impresi duduknya. Wah, kalau dibandingkan dengan Z250, mungkin masih mirip-mirip ya. Jadi dibandingkan Ninja E1, stangnya kelihatan kan, dia pakai model fatbar ya. Jadi lebih tinggi lagi dibandingkan yang segitiga itu, yang nempel di segitiga. Yang pasti kalau pakai E1 ini lebih nyaman karena nggak terlalu nunduk. Kemudian bobotnya kalau dibandingkan Ninja E1, motor ini lebih ringan 5 kg. Kalau dibandingkan Ninja Z250 kita belum ada datanya, tapi karena motor ini tanpa mesin harusnya sih ini jauh lebih ringan ya. Ini aja saya rasain motornya kayak naik motor sport 150 cc ke bawah lah. Jadi terasa ringan motornya. Nah, ngomongin soal fitur, ZE1 punya instrumen cluster yang sama persis seperti Ninja E1. Ini yang jadi pembeda dibandingkan Z250 ya. Jadi di instrumen clusternya, pengendara bisa memilih mode berkendara. Ada Eco, ada Road, terus yang menarik ada mode Walk Mode. Nah, Walk Mode ini bisa berfungsi sebagai bantuan lah saat parkir ya. Jadi kalau kita maju mundur saat parkir bisa pakai walk mode. Kemudian menurut saya walk mode juga berfungsi ketika kita melewati macet. Jadi dia bakal bisa merayap dengan nyaman lah. Motornya nggak menghentak-hentak gitu. Kalau kita pakai walk mode, motor bisa jalan lebih santai. Kemudian ada fitur lagi di ZE1 yaitu regenerative braking. Fungsinya untuk mengecas saat deselerasi. Jadi kalau kita lepas gas, motor kerasa seperti engine brake.
nggak seperti motor listrik yang tanpa regeneratif tuh kan kayak nyelonong gitu ya. Kalau pakai regenerative braking nih kayak lebih ngerem, jadi lebih safety juga sih. Dan yang pasti bisa ngebantu ngecas baterai. Nah, satu lagi fitur menarik di motor ini adalah e-boost. Jadi kalau kita pakai fitur e-boost saat mode road itu kecepatan maksimal bisa sampai 101 km per jam. Sementara kalau nggak pakai e-boost cuman sekitar 80-an lah. Sementara kalau di mode eco kecepatan maksimal bisa tembus sekitar 70-an km per jam. Kalau nggak pakai e-boost cuman di 60-an. Nah, kabarnya motor ini mau dijual di angka 146,9 juta. Tapi itu harga prediksi ya. Sekitar beda 3 juta dibandingkan Ninja E1. Motor ini kabarnya akan mulai dikirim sekitar Maret 2024 ya. Dan motor ini juga masih CBU dari Jepang. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk dirakit lokal juga. Yang pasti kalau jadi dirakit lokal mungkin bisa lebih murah lagi. Oke, sahabat otomotifkompas.com, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.